Al-Mursalin Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bi hidmatika wansur alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Masuk bab tayammum. Tayammum secara bahasa itu maknanya punya maksud. Saya mau tayammum, mana saya punya maksud untuk melakukan sesuatu secara bahasa, tayammum. Tapi secara syariat tayammum diartikan adalah punya maksud untuk menyampaikan debu ke wajah dan ke kedua tangannya dengan syarat-syarat yang tertentu. Itu tayammum secara istilah atau secara syariatan. Kalau cuman tayammum doang secara bahasa, ya ini mau maksud kemana? Mau maksud sesuatu disebut tayammum secara bahasa. Kalau secara syariat tayammum itu khusus, artinya apa? Punya maksud untuk menyampaikan debu ke wajahnya dan kedua tangan dengan syarat-syarat yang tertentu. Tayammum ini sebagai penggantinya wudu atau mandi besar. Arti sebagai penggantinya toharoh. Mulai difardukannya tayammum itu mulai tahun ke-6 atau tahun ke-4 Hijriyah. Jadi awalnya diperintahkan pakainya air, kemudian sampai terjadi suatu ketika ada sahabat yang mandi junub, datang ke Nabi sudah berguling-guling di atas pasir. Kata Nabi, ini kenapa? Di rumah saya nggak ada air ya Nabi. Jadi saya mau mandi wajib pakainya pasir, dia guling-guling di atas pasir. Kata Nabi, maka difardukanlah atau mengganti dengan adanya tayammum. Kalau Sayyidina Umar memang dari awal sudah dengan kecerdasannya tayammum. Ketika nggak ada air, dia mikir nih apa lagi yang suci untuk bisa dipakai penggantinya air. Maka yang suci selainnya ya hanya debu. Sayyidina Umar sudah cerdas. Tapi tinggal tata caranya yang kemudian dijelaskan oleh Nabi. Bagaimana tata cara bertayamum yang benar. Atayammamu al-muhditsu wal junubu. Tayamum itu adalah dilakukan oleh orang yang berhadas dan orang yang junub. Juga orang yang sunnah wudu. Wudunya hukumnya apa? Sunnah, juga boleh untuk bertayamum. Yang jelas tayamum itu untuk orang yang hadas, dia punya hadas, kemudian pengen ibadah, atau dia junub, kemudian pengen ibadah, maka diperintahkan dia untuk tayamum ketika dia tidak mendapatinya air. Untuk siapa? Lifaqdil ma'i wal barodi wal marodi. Untuk 3 keadaan. Yang pertama ketika nggak ada air, ketika cuaca sangat dingin, dan ketika sakit. Jadi kamu nggak usah khawatir kalau ini kok dingin banget,
gimana? Tayamum. Sakit gimana? Tayamum gitu loh. Nah, agama itu nggak nyuruh kamu yang sulit, disuruh cari yang mudah. Ketika kondisinya 3 ini ada, maka kamu diperbolehkan untuk tayamum. Nggak ada air, terus keadaan dingin dan keadaan sakit. Yang pertama, wa in tayakkona, apabila kamu dalam keadaan yakin. Yakin itu berarti gak ada keraguan. Baik itu bagi musafir ataupun bagi yang bukan musafir. Kalau musafir ya berarti kamu memang lagi perjalanan. Kalau dulu kan jalannya orang pakainya rombongan, kafilah kan. Ketika dia di kafilah, dia yakin ini di kafilah ini nggak ada lagi air gitu loh. Atau di tempat yang dia mau tuju nggak ada air, atau di sekitarnya dalam perjalanan nggak ada air, maka ia bertayamum. Fakdal ma'i tayammama bila tolabin. Maka ketika keadaannya dia sudah yakin nggak ada air, maka ia bertayamum tanpa perlu mencari air. Yakin tapi ini jelas air nggak ada. Air nggak ada itu baik itu kamu sudah pernah nyari atau memang ada informasi bahwa memang sudah nggak ada air, bukan tahu-tahu ini kayaknya nggak ada air, bukan kayaknya, artinya harus yakin lah. Yakinnya itu bisa kamu sudah hasil nyari atau sudah hasil informasi, kayak umpamanya ada pengumuman ini PAM nanti mati 3 hari, berarti kamu sudah tahu nih nggak akan ada air, artinya daerah kamu itu mengandalkan cuman PAM. Atau kamu di kafilah rombongan, ketua rombongan mengatakan ini semua nggak ada air, sudah ada penjelasan itu baru bisa sampai pada yakin. Jadi kamu nggak perlu lagi nyari gitu loh, karena sudah ada pengumuman. Kalau di daerah ini sewilayah Lagoa diumumin nggak ada air, nanti mau nyari seputar daerah itu semua nggak ada air, wong PAM-nya untuk semua daerah Lagoa gitu loh, dan nggak perlu nyari keluar Lagoa, nanti ada batasannya. Kenapa? Karena mencari air menjadi sia-sia. Udah jelas nggak ada air kok pakai nyari, namanya ngabisin waktu sia-sia. Tapi wa in tawahamal ma'a au dhannahu au syakka fihi. Tapi kalau kamu itu punya kecurigaan, ini jangan-jangan loh. Ini ada pakai jangan-jangan. Atau menduga itu berarti ada madhununatnya, ada sandarannya gitu loh. Atau kamu ragu-ragu tentang keberadaannya air. Jadi ada waham, ada dhon, ada syak. Waham itu dari 25% ke atas namanya waham. Syak itu 50-50. Kalau dhon itu di atas 50% namanya dhon. Kalau yakin itu 100% namanya yakin. Jadi kayak ini ada dugaan, artinya apa?
yang jedukan itu apa? Oh, ini kok di sana ada burung yang muter-muter, oh berarti ada air di sana. Nah, kamu harus nyari, ada madunatnya gitu loh. Atau kamu lihat kok tahu ada harim basah rambutnya lewat gitu loh. Oh berarti ada yang punya air nih gitu. Iya maksudnya nggak tahu lah dia. Yang penting ada sandaran yang bisa membuat kamu itu punya dugaan kalau di situ ada air gitu loh. Terus bagaimana? Maka berarti kamu wajib mencari air. Tapi mencari airnya kapan waktunya? Kalau sudah masuk waktunya sholat. Kok junubnya kok pagi? Ya nggak perlu pagi nyari air, nanti nunggu duhur gitu loh. Kenapa? Karena ini pagi ini nggak ada air, ya udah nggak ada masalah. Wong ini belum mau sholat gitu loh. Begitu duhur masuk, maka ini wajib mulai nyari air. Kenapa? Karena itu junub mau sholat. Nah kalau dari pagi-pagi udah nyari air gimana? Kamu putar nggak ketemu, pas duhur ada air, kamu nggak nyari lagi, nggak boleh gitu loh. Karena kepentingannya nanti harusnya di waktu kamu mau sholat. Dan boleh saja nyarinya air setelah adanya adzan. Boleh setelah masuknya waktu, boleh setelah adzan. Terus fatasya, maka kamu kemudian akan bisa mencari air kecuali kamu nyarinya dengan teliti. Bukan cuma tengok nggak ada air, ya nggak bisa. Harus teliti, artinya betul-betul tempat-tempat nanya gitu loh, sampai betul-betul berusaha untuk mendapatkan air. Baik itu kamu sendiri yang turun tangan atau kamu mengutus orang lain untuk mencari. Yang kamu utus siapa aja boleh, mau teman kamu yang kamu percaya, mau budak kamu, mau siapa aja, penting orang-orang yang kamu percayai dia bisa mendapatkan air. Orangnya pinter, orangnya teliti, ya, suruh. Jangan yang pelengok, cari air dong. Enggak aja, Bib. Kemana nyarinya air? Fi manzilihi wa inda rufqatihi. Di tempat persinggahannya dan di sisi rombongannya. Di serombongan nih kalau dia musafir, tanya semua, punya air enggak? Punya air enggak? Nanyanya itu bukan punya air, mau minta enggak? Ada air enggak? Gue mau beli gitu. Kalau gue minta enggak ada air loh. Orang pada taat. Lagi taat air mau minta air. Saya mau beli air, ada air enggak? Nah itu harus beli. Kalau emang nggak ada air semuanya, itu harus beli. Atau di lingkungan kamu, kalau kamu ada di tempat tinggal. Kalau memang ada yang khoyir, ya itu minta. Kalau ada yang khoyir. Ngomong begini, kalau ada yang punya air, kalau ada yang mau sedekah air, tolong dong, saya butuh air gitu. Itu berarti minta gratisan. Kalau enggak, kalau ada yang punya air, saya mau beli. Dia teriak-teriak tuh, nanya ke sini sampai kamu keliling. Itu namanya teliti. Terus watarod dada, dan kamu lalu lalang. Gimana? Kanan, kiri, depan, belakang. Bukan cuma pakai mic doang yang punya air siapa? Lo kayak atau pakai WA doang, bro, punya air nggak bro? Ini lalu lalang. Kalau dulu kan begitu maksudnya. Kenapa? Karena memang nggak ada alat
komunikasi yang lainnya gitu. Terus lalu lalangnya seberapa jauhnya? Qadra haddil ghaus namanya. Sebatas namanya ukuran apa namanya? Haddil ghaus. Haddil ghaus itu sebatas area yang memang kamu bisa mendapatkan pertolongan. Nanti lingkungannya sempit lah. Ini wajib. Artinya qadrul ghaus itu berapa? Andai kamu di dalam rombongan kafilah, terus kamu keluar mau nyari air, ketika kafilah kamu menyadari kamu nggak ada, dia masih mau nyari kamu, gitu loh. Berarti ukurannya dekat, gitu loh. Kan nggak mungkin ini rombongan, kamu perginya jaraknya 5 kilo, terus teman-teman kamu mau nyari kamu 5 kilo, nggak mungkin, tinggal-tinggalah, ribet amat, orang kemana sih? Kalau lagi jalan kok perginya jauh banget gitu loh. Jadi qadrul ghaus itu, haddil ghaus itu jarak yang sekiranya kalau kamu itu pergi, orang masih ada kemungkinan untuk nyari gitu loh. Kenapa? Karena kamu masih dalam daerah yang ditoleransi untuk mencari. Tapi kalau udah lebih dari itu, orang udah nggak mau nyari, lah kejauhan lah, udah kita pulang aja lah, tinggal gitu loh. Jadi dapat menyusul ukurannya seberapa? Wa qaddaruhu ba'duhum bi ghalwati sahmin. Ukurannya dikira-kirakan haddil ghaus itu oleh para ulama sejauh anak panah. Jadi anak panah itu kalau dipanahin kira-kira berapa jaraknya? Terus apa? Kilo? Apa? Ya masih gitu loh. Jadi nggak jauh gitu loh. Nanti sejauh-jauhnya paling cuma 300 meter lah. Dari sini kemana berarti itu? Hah? Resek. Di daerah yang masih bisa toleransi untuk kalau kamu itu hilang, orang masih mau nyari gitu loh. Di antaranya tadi 300 meter sampai 500 meter. Itu batasan yang kamu disuruh untuk nyari. Ketika kamu punya nggak yakin kalau air itu nggak ada sama sekali, masa sih nggak ada air sama sekali, ini saya menduga ada air, ya kamu nyari. Batasan minimalnya adalah haddil ghaus. Nah, ukuran yang segitu itu nggak harus kamu keliling semuanya puterin rata, nggak harus. Bisa jadi kalau kamu di dataran yang tinggi, ya kamu naik ke tempat yang tinggi, terus lihat ada nggak aktivitas orang yang menggunakan air gitu loh. Tengok, ini kok punya kekeran, keker aja gitu loh. Oh, ini kayaknya nggak ada yang pakai air sekitar sini, sudah. Atau kalau ini tempatnya datar, ya ini cukup lari ke satu sisi, nanya di sono kanan, nanya, nggak usah pakai
tawaf maksudnya. Yang penting kamu sudah ke kanan nggak ada, ke kiri nggak ada, ke depan nggak ada, kemudian ke belakang nggak ada. Dan khususnya ke tempat-tempat yang ada pepohonan yang hijau-hijau, atau ada burung-burung, ada hewan. Jadi biasanya itu ada air. Ini cerita kalau di perjalanan di dalam musafir zaman dulu. Karena kan yang mereka cari itu biasanya ada sumur, di mana ada sumur, di mana ada. Kalau di kota kan enggak, kita mau cari yang punya stok air untuk bisa dipakai toharoh. Kok ada stok air tapi hanya pakai untuk minum? Ya nggak boleh dibeli. Kenapa? Hidup lebih penting daripada yang lainnya. Fa'in taradada, kalau kamu kemudian setelah berlalu lalang, lam yajid ma'an tayammama, nggak dapat air, maka kamu boleh bertayamum. Tapi wa in tayakona wujudal ma'i wajaba talabuhu fi haddil qurb. Tapi kalau kamu kok masih punya keyakinan lagi, nih masih ada yang punya air nih, tapi jaraknya lebih dari hadil gaus, ya kamu tetap harus nyari. Jadi hadil gaus ini kan tadi kamu punya dugaan, terus setelah kamu kok di situ nggak ada, kamu punya dugaan kuat lagi, lebih dari ini masih ada yang punya, ya harus nyari gitu loh. Maka kamu harus nyari sampai namanya hadil qurub. Berapa batasannya hadil qurub? Ulama mengatakan hadil qurub itu 6.000 langkah. Bahwa nahwu sittati alafin qotwah. 6.000 langkah itu berapa berarti? Ya? Selangkah berapa meter? Ya jangan yang nggak umum. Yang umum. Selangkah berapa? Setengah? Jadi kalau 6.000 langkah berapa? Hah? Hah? 3 kilo. Nanti yang kalau kali-kali pinter kan? Bagi-bagian doang di blok. Nah, iya makanya saya tanya. Dia nggak bisa bagi-bagian doang, repot kalau bagi-bagian. Kalau kali-kalian berapa aja dia tahu. Ini mau miliar, mau biliar, mau tahu dia. Jadi ukurannya sekitar 3 kilometer. Dari sini kemana tuh? Moy, Sunter, hah? Ke Marunda. Di situ juga kan nggak bakal kita meterin, maksudnya perkiraan doang. Marunda. Kejauhan. Hah? Kebantenan. Ya, Kebantenan jangan elangnya yang masuk ke dalam. Oh, 3 kilo tuh. Ya itu pasti 3 kilo. Jalan lama. Jalan baru, jalan Jadi ukurannya adalah 6.000 langkah gitu loh. 6.000 langkah pokoknya. Itu namanya hadil qurub. Batasan yang dekat. Dia ada batasan yang ditoleransi, ada batasan yang dekat, ada batasan jauh. Kalau udah, oh ini ada air tuh batasannya batasan jauh, ya kamu nggak lagi wajib nyari gitu loh. Yang masih wajib nyari itu pada hadil gaus atau hadil qurub, batasan yang dekat. 3 kilo itu termasuk batasan yang dekat. Artinya kamu masih bisa nyari, terus kamu masih bisa balik lagi, waktunya belum habis gitu loh maksudnya.
Lebih dari itu, ente nyari balik habis waktu maksudnya. Fa in kana fauqa haddil qurub tayammama. Maka jika adanya air melebihi batasan yang dekat tadi, maka kamu boleh langsung tayamum. Karena apa? Kamu nggak wajib lagi mencari, karena akan jelas itu menjadi lebih sulit kalau lebih dari 3 kilo gitu loh. Kalau di kita kan kita belum pernah ngalamin ini, Surya. Belum pernah ya? Hah? Ngalami kesulitan air gitu loh. Tapi kan yang namanya tayamum nggak cuma sulit air, bisa jadi apa? Sakit, bisa jadi dingin gitu loh. Jadi kalau ini yang dibicarakan sekarang kalau nggak ada air. Jadi kalau hadil batasan yang jauh, maka kamu nggak diwajibkan lagi untuk mencari. Dan mencarinya ini pun ada persyaratannya apa? Kalau kamu itu nanti aman. Wal afdalu ta'khiru sholati intayakona wusulama. Ketika keadaan nggak ada air itu yang paling afdol, sholatnya bukan di awal waktu, tapi di akhir waktu. Justru sunnahnya sholat di akhir waktu. Kalau ada air, sunnahnya di awal waktu. Kenapa? Karena ada kemungkinan di akhir waktu nanti muncul air. Batasannya apa akhir waktu itu? Batasannya 6.000 langkah tadi. Kira-kira 6.000 langkah itu berapa menit? 1 menit berapa langkah? Satu menit berapa langkah? Hah? Taruh 1 menit 30 langkah. Hah? Artinya kamu selangkah 2 menit gitu loh. Selangkah itu 2 detik maksudnya loh. Jadi kalau semenit kan 60 detik. Berarti 30 langkah. Kalau 30 langkah kali kali 1000 kan? Enggak, 30 langkah semenit. Kalau sejam berarti berapa? Kali 60. 18. Hah? 18 kali 3 18. 1.800 langkah. 1.800 langkah 1 jam. Kalau sampai 6.000 itu berapa itu? Sekitar 3 jaman. Hah? 3 jam. Iya, kita panjang. Kalau ente sekiranya kamu nyari ke waktu itu masih bisa terkejar waktunya, kamu nyari. Kalau enggak, ya kamu nggak diperintahkan untuk nyari. Jadi kamu tahu batasannya. Ini kalau saya 6.000 langkah butuh waktu sekian jam gitu loh. Sedangkan saya sholat, waktu saya hanya sekian jam, maka nggak keburu nih gitu loh. Jadi yang paling afdal menunda sholat jika ia yakin di akhir sholat nanti akan ada air.
aturannya bagaimana? Kalau kamu di awal waktu, saya mau sholat nih, air nggak ada. Di akhir waktu saya bisa dapat air. Tapi kalau di akhir waktu saya sholat dapat air, saya sendirian, nggak bisa berjamaah. Tapi di awal waktu saya bertayamum, tapi maka afdolnya tayamum, ngejar berjamaah. Maka jikalau dia sholat dengan tayamum di awal waktu dan dengan wudhu di akhir waktu, maka itu lebih sempurna. Wala yajibu talabuhu fi haddil ghausi wa haddil qurub. Dan kamu tidak wajib mencari air pada batasan yang ditoleransi atau pada batasan yang dekat, illa idza amina nafsan, kecuali kamu merasa aman jiwanya. Artinya ini jalan nggak bakal ada gangguan gitu. Nggak ada macam-macam, nggak ada ruwet-ruwet, harta saya juga aman, wamala nih. Saya bisa pergi di sana ada air. Kalau saya pergi, toko saya nggak aman, dijarah, ya nggak usah pergi gitu loh. Jadi betul-betul kamu pulang pergi dalam keadaan aman, maka baru kamu boleh pergi. Kalau enggak, ya tayamum. Wal inqita'an anir rafaqati, dan terputus atau tertinggalnya dari rombongan. Kalau saya nyari ini hadil kurub, ada air nih, tapi rombongan saya bisa pergi. Kalau dulu kan ditinggal rombongan gimana? Oh ya tak apa, nanti mau melanjutkan musafir kok sendiri, oh ya bahayanya luar biasa gitu loh. Maka nggak usah nyari gitu loh. Kenapa? Nih kalau saya jalan, risikonya ditinggal sama rombongan karena kelamaan gitu. Kenapa? 6.000 langkah jadi butuh berapa jam? 4 jam. Ini kan jauh kan? Wah ini taap nih, nggak usah nih. Rombongan saya nggak bakal sabar nungguin gitu loh. Wa khurujal waqti, atau kalau kamu nyari ke situ waktunya habis. Wah, ini nggak keburu waktu nih, kecuali isya gitu loh. Kalau waktunya maghrib, asar, zuhur, kamu nggak, apalagi subuh, ya sudah nggak keburu gitu loh. Ini waktunya pendek banget gitu maksudnya. Terus wa in wajada, kalau maka jika kamu menemukan air, fa in wajada, kalau kamu menemukan air, bagi siapa ini? Orang yang punya hadas atau orang yang junub, ma'an, yang ma itu layak fihi, tidak mencukupi untuk mandi, itu nggak cukup, untuk bersuci nggak cukup,
wajaba istimaluhu, maka kamu wajib tetap menggunakan air tersebut. Kemudian summa tayammamu, kemudian kamu bertayamum. Kok adanya air cuma sakcret namanya, bisanya buat apa nih? Basuhnya muka doang, ya basuh muka. Setelah itu baru tayamum. Kok bisanya buat apa namanya, kumur-kumur doang? Terus kumur-kumur. Namanya tetap kamu itu namanya berusaha mencari air. Ketika dapat air, manfaatkan air itu untuk melakukan toharoh atau apa, untuk istinja atau yang lainnya. Wajibu syira'uhu, dan wajib kamu membeli bisa manin mislihi, dengan harga yang sepadan. Ada orang mau jual air tapi dinaikkan, ya kamu nggak wajib beli. Tapi kalau harganya sepadan, kamu wajib beli. Jadi harganya kok melambung sampai ini, kalau saya beli pulus saya habis, saya nggak bisa beli duhon namanya, atau beli jadi tinggal milih mana nih, buat melanjutkan hidup atau pilih air, maka tetap air itu dibeli dengan harga yang apa, standar. In lam yahtaj ilaihi lidainin mustaghriqin, jika ia tidak membutuhkan nilai pergantian itu untuk membayar hutang yang menghabiskan. Kamu punya duit, tapi duitnya buat bayar hutang, maka ya kamu nggak usah beli. Kenapa? Karena ada kewajiban yang lain untuk bayar hutang. Au mu'natin safarihi, atau ada duit tapi ini duitnya untuk biaya melanjutkan perjalanan. Ini kalau saya beliin air bisa, tapi ini saya di jalan nggak punya fulus lagi untuk apa, biaya perjalanan, maka ya kamu nggak usah membelinya. Afau au nafakotin hayawanin muhtaramin walau fil mustaqbal, atau ini adanya duit, kalau saya beliin, ini hewan saya ini nggak bisa makan nanti. Saya bisa makan, tapi saya punya hewan yang saya harus beli makanannya, nggak bisa saya beli, maka ya nggak usah beli. Walaupun itu nanti belinya di masa yang akan datang. Hewannya hewan apa nih? Hewannya hewan yang dimuliakan. Hewan yang dimuliakan itu apa? Hewan yang dimuliakan itu ya yang penting bukan apa, hewan yang haram dimakan, atau hewan yang menjadi peliharaan kamu. Atau untuk siapa saja yang wajib kamu nafkahi, meskipun itu nggak bersamanya.
keluar dari batasan hewan yang dimuliakan itu apa contohnya? Hewan yang haram membunuhnya. Membunuh hewan itu haram. Artinya membunuh barang itu haram gitu loh. Sesuatu yang hidup maksudnya, hayawan di sini mestinya apa? Sesuatu yang hidup bukan hewan. Hayawan di sini maksudnya perkara yang hidup, yang dimuliakan. Nah, yang nggak dimuliakan contohnya apa? Orang murtad. Kok adanya ini ke saya beli air bisa, tapi kalau saya beliin air, ini ada orang murtad nanti nggak makan, mati. Biar mati nggak apa-apa. Yang penting uangnya beliin air. Karena orang murtad nggak termasuk perkara yang dimuliakan. Terus kafir harbi, orang kafir yang memusuhi orang Islam. Terus orang yang zina muhson. Orang zina muhson itu orang yang sudah punya istri, punya suami tapi masih ngelakuin zina, namanya muhson. Itu nggak dimuliakan. Biar mati nggak apa-apa dia, yang penting kamu kalau punya uang nggak usah ngurusin mereka. Dia punya minuman nggak usah dibagi, pakai buat ente. Dia punya fulus buat wudhu, beliin airnya. Ini kalau mati biarin, karena nggak wajib dimuliakan. Terus orang yang meninggalkan sholat dengan syaratnya, maka dia termasuk orang yang tidak dimuliakan. Terus babi dan anjing yang galak. Ada anjing, tapi anjingnya nggak galak, dimuliakan. Kayak orang-orang Arab punya anjing buat apa? Jaga, buat berburu. Ini perkara yang dimuliakan. Kayak anjingnya pelacak polisi, itu mahal nggak? Hah? Coba ini cekek, ini bunuh, orang kalau ditembak ini miliaran itu harganya. Sandinya K9. Itu hewan-hewan terlatih ya. Ada pangkatnya. Lah iya, ada pangkatnya, itu dimuliakan namanya gitu loh. Nah, selain itu anjing atau babi yang suka kalau babi nggak ada dimuliakan, kalau anjing masih ada. Babi mau buat apa? Mau dilatih apa babi coba? Biar mingkem. Hah? Terus kalau kamu punya duit tadi wajib membeli. Terus atau wajib tolabahi batil ma, kamu wajib mencari orang yang mau menghibahkan air. Siapa yang mau gratisin air? Saya butuh air saya. Wa isti'aroh atau meminjam. Meminjam apa? Nahwi dalwin, seumpamanya timba. Kamu mau pinjam apa? Ini ada air tapi nggak ada timbanya, kamu ya pinjam timba. Atau tali. Airnya ada, tapi kamu nggak punya timbanya, ya cari pinjaman gitu loh. Ya udah nih gua pinjemin timba, tapi cepet. Nyewa. Ya pokoknya ini harus usaha gimana caranya, yang penting dapat air. Sekiranya itu nggak sampai mengurangi hidup kamu tadi, nggak sampai harta kamu habis, nggak sampai harta kamu apa namanya, nggak bisa untuk menafkahi sesuatu. Kalau ada yang mau meminjemin timba, minjem timba. Kalau enggak ya nyewa. Duna ittihabi samanihi, dan tidak menerima pemberian harganya. Artinya
tidak menerima pemberian harganya. Udah Sur, ini saya aja lah yang nimbain. Ini airnya ada. Udah ini jelas saya aja yang nimbain. Nggak boleh. Kenapa? Nanti bisa diungkit-ungkit. Ente kan waktu itu nggak ada air, gue yang nyariin, Sur, gue nimbain lo. Ini juga yang salah. Jadi ada kemungkinan kamu diungkit-ungkit kebaikannya oleh orang lain. Maka kita nggak dilarang apa? Kalau ada orang itu kamu kok butuh air, terus ada kemungkinan kamu dikasih, tapi dengan apa? Ungkit-ungkit, karena kamu nggak apa? Selim, atau kamu nggak ngeluarin tenaga, maka jangan. Lebih baik tayamum gitu loh. Ini ada apa namanya? Udah tenang aja Sur, saya semua. Berapa bayarannya? Nggak usah, nggak nih tuker sepatu kayak, tuker apa kayak. Sekiranya dia nggak bisa ungkit-ungkit. Walau kana ma'ahu ma'an yahtaju ilaihi li'atoshin hayawanin muhtaramin. Dan jikalau ia mempunyai air yang ia butuhkan untuk dahaganya makhluk yang dimuliakan, walau fil mustaqbalin wajabat tayammuma, maka wajib kamu bertayamum. Kamu punya air, tapi airnya cukup untuk diminum doang, maka ya kamu nggak usah pakai air tersebut. Walaupun ini airnya mau makainya minumnya nanti malam. Sekarang kamu mau wudhu, tapi adanya cuma itu doang, ya tayamum. Ini buat nanti malam. Karena kemungkinan adanya air belum ada gitu loh. Kalau kamu kok resiko udah pakai dulu jais, ini ketelak jais loh. Wudhunya wudhu, habis itu koid ente. Wala yatayammamu lil marodi. Lah, yang kedua nih, kemudian tidak ada dan tidak diperbolehkan bertayamum lil marodi karena sakit. Yang bagaimana sakitnya? Illa idza khofa min isti'malil ma'i ala nafsin. Kecuali apabila sakitnya itu mengkhawatirkan kalau dia menggunakan air terancam jiwanya. Ini kalau saya pakai air mood tambah parah nih. Au manfaati udwin, atau manfaat organ tubuhnya akan binasa. Kalau saya pakai air, tangan saya kaku nih. Sekarang lemes. Ini kalau kena air, tangannya kaku, jangan. Atau kalau kena air tangannya melepuh, atau kena air tangannya lukanya tambah apa? Busuk, jangan. Jadi jiwanya nggak terancam, tapi organ kamu salah satu terancam, maka jangan. Nah kalau sakitnya panu beb, nah itu mah nggak masalah, sakit panu mah. Autula marodin, atau sakitnya kemungkinan tambah lama, atau hudutsa syai'in qabihin, atau
kecacatan yang sangat buruk atau terjadinya muncul penyakit baru atau akan menjadi mencacati salah satu fisik kamu, maka kamu tidak lagi boleh menggunakan air, tapi diperintahkan untuk tayamum. Kayak contohnya apa? Terjadi kecacatan itu. Contohnya kalau saya pakai air, kulitnya menghitam namanya. Tadinya normal nih, habis kena terbakar, apa ini harus perawatan. Ya kalau kena air, belang. Ya jangan. Nanti walaupun bisa kena air, tapi kalau kena air resikonya beda warna kulit, maka kamu nggak lagi diizinkan untuk nggak pakai air. Fi udwi dhahirin, di dalam organ tubuh yang luar. Pada organ tubuh yang luar. Luar itu maknanya apa? Yang kelihatan mata. Artinya bukan di daerah yang tertutup, kayak tangan, wajah. Kalau kamu kerja, orang lihat, kenapa lu? Jadi termasuk organ luar. Kalau organ tertutup itu maknanya yang kalau kamu kerja, orang nggak bisa melihat kulit kamu. Tertutup jaket, tertutup sarung, termasuk organ dalam. Bukan dalam itu maknanya dalam perut, bukan. Ini berarti yang sakitnya nggak sampai demikian, tetap dia berwudu. Gitu. Biasanya yang nentuin siapa nih? Dokter. Tahu ini jangan kena air dulu Pak ya. Kayak orang sunat, jangan kena air, nanti sembuhnya lama. Ini jangan kena air. Kalau ini ada ketentuan kamu dari dokter gitu. Tapi kalau dokter ngomong nggak apa-apa kena air, ya kamu ketika junub ya mandi gitu loh. Ketika mau taharah ya wudu pakai air. Kalau enggak cukup diganti dengan tayamum. Wala yatayammamu lil barodi, dan tidak dibolehkan tayamum pada keadaan dingin. Illa idza lam yanfa'u tadfi'ahu a'dha'ihi, kecuali apabila tidak akan berguna menghangatkan organ-organ tubuhnya. Kalau dingin, kamu paksa wudhu, diangetin juga bisa, gitu loh. Beda kalau saya wudhu ini pakai air dingin, saya setelah wudhu mendekati api unggun, anget lagi, ya nggak ada masalah. Gitu. Tapi kalau saya wudhu, kemudian saya mendekat di perapian, tetap nggak bisa menghilangkan dinginnya, baru kamu diperbolehkan untuk tayamum. Selagi nggak begitu, kamu tetap harus wudhu atau harus pakai air. Kecuali tidak berguna menghangatkan organ-organ tubuhnya. Walam yajid ma yusakhinu fil ma, dan ia tidak mendapati perkara yang bisa dipakai untuk memanaskan air. Kalau ada yang bisa dipakai memanaskan air, ya panasin airnya. Yang penting jangan mendidih, dipakai wudhu. Lah iya, nggak apa-apa, nggak ada masalah.
Iya, mau di mana aja lah, yang penting diangetin. Nah, kalau nggak diangetin gimana? Nggak ada untuk penghangat, ya nggak usah, cukup bisa tayamum. Kalau tadi dengan kamu pakai air itu menyebabkan kamu menggigil dan nggak bisa apa? Dihangatkan. Kalau artinya begini, kalau ada yang bisa ada di situ yang bisa untuk penghangat, airnya aja angetin gitu, nggak usah ribet gitu loh. Oh saya wudhu menggigil terus diangetin, waras ya. Airnya angetin, oh ada buat penghangat, ngapain lo wudhu diangetin gitu maksudnya. Nggak langsung maksudnya. Lah ya, kalau ini kan diumpamakan andai gitu loh, kamu kok sampai pakai air itu diangetin juga nggak ada gunanya. Kenapa? Karena akan membuat apa organ kamu itu rusak. Artinya walaupun diangetin nggak bisa reda gitu loh. Nah kalau saya kalau kena dingin begini lah, nggak bisa diangetin, penghangatnya ada airnya angetin. Ribet amat sih lo kan. Setelah anget baru pakai untuk wudhu. Wa khaufa ala manfaati udwi, dan ia takut atas kemanfaatan organ tubuhnya. Kalau saya pakai wudhu atau mandi mengkeret seluruhnya, atau kaku, atau tremor, menggigil, atau hingga saya nggak bisa jalan, saya nggak bisa aktivitas, ya nggak usah. Au khudusi syainil madkur, atau adanya kecacatan yang telah disebutkan. Artinya bagian tubuhnya yang sampai perlu dikhawatirkan, maka keadaan dingin yang seperti itu membolehkan kamu untuk tayamum. Wa in khaufa fi istimalil ma fi ba'dhi badanihi ghasala sahihin, dan jika ia khawatir dari penggunaan air, umpamanya kok luka di sebagian tubuhnya, maka ia boleh membasuh sebagian badan yang sehat saja. Oh saya mau mandi wajib, kaki saya nggak bisa kena air, ya jangan dibasuh kakinya, basuh aja yang bisa dibasuh. Mau wudhu kok ada bagian tubuh kamu yang nggak bisa kena air, ya basuh yang bisa, yang nggak bisa jangan. Terus watayammama anil jarihin, dan bertayamum pada bagian yang luka. Fi wajhi wa yadain, dengan membasuh wajahnya dan kedua tangannya. Jadi mandi besar, junub, kok ada bagian yang nggak kena, setelah itu tayamum. Sama dengan wudhu. Wa in kana junuban, apabila seorang itu junub, qaddama masya, maka ia boleh mendahulukan apa yang ia kehendaki. Wa in kana muhdisan tayammama anil jarihi waqta ghusli, maka ia boleh mendahulukan apa yang dia kehendaki. Dan jika keadaannya sebagai orang yang berhadas, maka ia bertayamum dari bagian tubuh yang luka pada saat membasuh. Ini keadaan orang yang sakit. Kalau kamu itu junub, ente boleh mana aja, tayamum dulu boleh, mandi dulu boleh, dalam keadaan nggak bisa seluruhnya, maksudnya kan ada bagian yang kamu nggak bisa siram, berarti kan harus tayamum. Nah, sekarang duluan mandi tayamum, terserah kamu.
boleh tayamum dulu terus mandi, boleh mandi dulu terus tayamum. Tapi kalau kamu itu hadas kecil, mau apa, wudhu, mau sholat, maka ya yang namanya apa, wudhu itu harus menyempurnakan basuhan wudhu. Ya kamu ya tangan, kumur, wajah, selesai sampai kaki di urutannya. Kok yang terkenanya wajah, gimana? Ya sebelum kamu basuh tangan, tayamum. Kok yang ada di tangan gimana? Ya wajah dulu dibasuh, kemudian tayamum, kemudian lanjut ke kepala. Jadi yang namanya wudhu itu satu basuhan harus selesai dulu nih. Kalau mandi seluruh badan satu basuhan. Kalau wudhu satu anggota tubuh satu basuhan. Kalau ini belum selesai, belum boleh pindah ke yang lain. Wajahnya ditempel nih, nggak bisa kena air. Berarti harus apa ini? Tayamum. Berarti kamu tayamum dulu nih, karena yang pertama adalah wajah kan, tayamum. Selesai tayamum, terus mau kamu basuh wajah yang nggak kena ya boleh, yang kena ini tinggalin, terus langsung tayamum, baru basuhnya keduanya membasuh tangan. Kok lukanya di tangan gimana? Ya wajahnya dulu basuh, kemudian tangan yang bisa dibasuh-basuh, kemudian baru tayamum. Terus lanjutin ke kepala, baru ke kaki. Kok yang kena kaki gimana? Ya biasa, wajah, tangan, rambut. Kaki yang bisa disiram-siram, baru terus tayamum. Yang kena tangannya Beb, kakinya, tayamumnya mana Beb? Ya wajah sama tangan, jangan diganti kaki tayamum, jangan. Oh kakinya tayamum, enggak, tayamum tetap wajah sama tangan gitu loh. Nggak pernah ganti tayamum, nggak pernah ganti. Oh yang kena kakinya, kaki ditayamum, nggak ada kaki tayamumin. Tayamumnya wajah sama tangan. Hah? Iya, cuma resikonya nanti kalau tangannya nggak sempurna, tetap kamu harus mengganti apa? Sholatnya qadha, nanti ada di akhir nanti. Tsumma in kana alaihi jabirat. Nah ini yang sering jadi permasalahan. Kalau umpamanya di lukanya itu ada perban, ini masalah nih. Baik itu handiplas, perban, gip, apa saja lah yang dipakai untuk membungkus. Maka naza'aha, kalau itu bisa ya kamu harus mencopotnya. Fa in khafa min naz'iha, kalau kamu khawatir untuk mencopotnya, ghazala sahihin, maka ia membasuh organ yang sehat, wa masaha alaiha, dan mengusap di atas pembalut tersebut, wa yatayammama amma tahtaha, dan bertayamum dari perkara yang ada di bawah pembalut tersebut. Dengan apa? Fi wajhi wa yadaini, dengan membasuh wajah dan kedua tangannya. Nanti urusan perban ini juga bermasalah. Perbannya itu harus pas lukanya, nggak boleh lebih dari lukanya. Kalaupun lebihnya hanya untuk perekat, nggak boleh lukanya kecil di sini nih, perbannya setangan, jadi kan berlebihan, gitu loh maksudnya. Kalau kok apa namanya, lukanya sedikit, ya perbannya segitu mestinya, sepas lukanya itu, jangan sampai berlebihan. Ini yang sering kan kalau orang dijahit
atau orang patah tulang, pasti perbannya banyak, berlebihan kan, ini bermasalah gitu loh. Jadi kalau apa perbannya sedikit, maka nanti ada ungkapannya, apakah kamu perlu mengulang sholat atau tidak perlu mengulang sholatnya. Kalau kamu ada perban yang nggak bisa dibuka, maka wudhulah pada air yang pada tempat yang nggak usah perbannya cukup diusap, terus kamu tayamum. Wa yajibu alaihil qadha'u idza wada'al jabirah, dan wajib kamu mengqadha salat jika ia meletakkan pembalut tadi ala ghairi tuhrin, dalam keadaan kamu belum bersuci. Ketika nempelin perbannya, kamu belum bersuci. Kan orang kalau jatuh di jalan kan mungkin nggak punya wudhu, dibawa ke dokter, mau diperban. Pak dokter, saya mau wudhu dulu, kan nggak bisa, ribet dokternya. Mau ribet, udah perban aja. Berarti kamu merban sebelum punya wudhu, maka kamu qadha. Tapi kalau kamu diperban setelah kamu punya wudhu, beda lagi hukumnya gitu loh. Jadi sebelum diperban kamu punya wudhu dulu nih, kemudian tutup, berarti tempat yang diperban itu sudah suci, bersih gitu loh. Tinggal yang dibasuh tempat yang lain gitu loh. Au kanat fi wajhi wa yadain, atau keadaan pembalut itu berada di wajah dan kedua tangan, wayakdi, dan kamu tetap harus mengqadhanya idza tayammama, apabila kamu bertayamum. Kalau perbannya di wajah atau di mana tangan, tetap wudhu kamu nggak bisa sempurna. Kenapa? Hah? Karena tayamumnya juga nggak sempurna. Tayamum itu basuh wajah dan tangan. Tapi kalau yang luka selain wajah dan tangan, nggak ada masalah. Yang luka kaki nih, kaki nggak bisa dibasuh pakai air kan, berarti kamu bisa tayamum, dan tayamum sempurna nggak? Karena wajah dan tangan nggak terhalang, maka kamu nggak perlu qadha. Tapi kalau yang diperban itu wajahnya dan tangannya, terus kamu tayamum, berarti wudhunya nggak sempurna, berarti kamu wajib qadha. Wayakdi wujuban, dan wajib kamu mengqadha idza tayammama al-hadiri aw safaril barodi, karena kamu keadaannya dingin, kamu tayamum, maka kamu wajib mengqadhanya sholat kamu atau ibadah kamu wajib diqadha. Au tayammama li faqdil ma, atau kamu tayamum karena ketiadaannya air. Dan juga wajib qadha al musafirul asi bisa farihi, dan wajib qadha bagi orang yang musafirnya itu tayamumnya karena bepergian, dan musafirnya bukan musafir yang halal, bukan musafir yang benar.
fil hadir wa yatayamma au tayammama li faqdil ma'i fil hadori, dalam kondisi tidak bepergian. Artinya baik itu yang daerah kamu yang nggak ada air atau dalam bepergian nggak ada air, maka kamu ketika dapat air maka kamu wajib mengqadha sholatnya. Terus bab berikutnya adalah bab syarat-syarat tayamum. Kita akan jelaskan yang akan datang insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ila hadratin Nabi. Al-Fatihah.